Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurse V. Jadi di video kali ini kita akan latihan soal UKOM keperawatan medikal bedah part 4. Jadi di video sebelumnya sudah latihan beberapa soal ya sampai nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut dari nomor 6 ke nomor 10. Soal nomor 6, seorang pasien didiagnosis dengan gangguan telinga dalam, pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm hidragirum, frekuensi nafas 15 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, apakah keluhan yang paling umum disampaikan oleh pasien dengan gangguan telinga bagian dalam? A. Pruritus, B. Tinnitus, C. Gangguan pendengaran, D. Rasa terbakar pada telinga, ataukah E. Otitis eksterna? Jadi pertanyaannya kita fokus yaitu keluhan yang paling umum yang disampaikan oleh pasien dengan gangguan telinga bagian dalam. Kalau pruritus seperti artinya itu gatal. B. Tinnitus, telinga berdering atau berdenging. Kemudian otitis eksterna atau radang telinga bagian luar. Dari kelima pilihan, jawaban yang tepat adalah B, ya, tinnitus. Jadi pasien dengan gangguan telinga bagian dalam biasanya gejala umum atau paling sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah tinnitus atau telinganya berdering atau berdenging, seperti itu. Next, soal nomor 7. Seorang perawat mengkaji pasien dengan diagnosis katarak, pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm hidragirum, frekuensi nafas 15 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit. Apakah hasil pemeriksaan yang menunjukkan tanda perkembangan awal katarak? A. Diplopia atau penglihatan ganda, B. Nyeri pada bola mata, C. Titik yang melayang-layang, D. Penglihatan kabur, ataukah E. Adanya kesan putih pada pupil. Nah, jadi kita harus fokus ya guys. Di kasus atau di vignette ini, pertanyaannya adalah apakah hasil pemeriksaan yang menunjukkan tanda perkembangan awal? Perkembangan awal. Jadi, dari semua pilihan ini jawaban yang tepat adalah D, ya, penglihatan kabur. Kenapa? Karena biasanya penderita katarak ini pada bagian pupil atau lensa mata dari pasien tersebut itu biasanya terdapat bercak putih seperti itu. Nah, dari bercak putih tersebut itu mengakibatkan penglihatan pasien tersebut kabur, seperti itu. Next, soal nomor 8. Perawat mengajarkan pasien emfisema tentang posisi yang membantu pernafasan selama episode dyspnea. Pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm hidragirum, frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit. Apakah intervensi yang memperburuk pernafasan pasien? A. Duduk dan bersandar pada meja atau biasa kita sebut ortopnia ya. Kemudian ada B. Berdiri dan bersandar di dinding, C. Duduk dengan siku bertumpu pada lutut, D. Berbaring pada punggung dengan posisi low Fowler, ataukah E. Posisi semi Fowler? Ya, yang benar jawabannya adalah D. Berbaring pada punggung dengan posisi low Fowler. Seperti yang kita tahu, berbaring pada punggung dengan posisi low Fowler itu adalah posisi di mana kepala dan leher kita tempatkan berada lebih tinggi, yaitu 15 sampai 45 derajat. Jadi posisi ini sangat baik untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, respirasi atau pernafasan serta neurologi. Next, soal nomor 9. Perawat meninjau hasil gas darah arteri pasien yang dirawat dan mencatat bahwa dokumentasi laboratorium menunjukkan pH 7,26, PCO2 32, kemudian HCO3 18. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah jenis gangguan asam basa yang terjadi pada kasus tersebut? Ya, di video sebelumnya sudah Nurse V jelaskan ya untuk
beberapa rentang normal dari blood gas analysis. Mungkin kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, dari kasus ini ada 5 pilihan nih. A. Asidosis metabolik, B. Alkalosis metabolik, C. Asidosis respiratorik, D. Alkalosis respiratorik, ataukah E. Alkalosis respiratorik terkompensasi. Jadi, seperti yang kita tahu, untuk nilai normal dari pH adalah 7,35 sampai 7,45. Kemudian untuk nilai normal PCO2 itu 35 sampai 45. Kemudian untuk nilai normal HCO3 22 sampai 26. Nah, dari rentang normal tadi kita lihat lagi nih di vignette atau di kasus. Dijelaskan pH-nya 7,26. Nah, berarti kurang ya. pH kurang atau di bawah normal, di bawah 7,35 ya. Berarti itu termasuk dari asidosis. Ya, benar sekali. Kalau kurang dari 7,35 itu termasuk asidosis, sedangkan jika lebih 7,45 untuk pH-nya berarti itu alkalosis. Jadi Nurse P punya teknik nih untuk menentukan biar lebih mudahnya dan lebih cepatnya untuk menentukan apakah itu metabolik, respiratorik, alkalosis atau asidosis. Jadi pertama kita tuh lihat dulu untuk pH-nya. Jangan fokus ke yang lain dulu, kita fokus ke pH-nya. Jika kita ketahui pH-nya itu di bawah 7,35 maksudnya, seperti di kasus yaitu 7,26 berarti termasuk asidosis. Nah, untuk asidosis, maka kita langsung aja fokus ke PCO2. Untuk fokus ke PCO2. Nah, di kasus kan dijelaskan PCO2-nya itu 32. Sedangkan normalnya 35 sampai 45. Jadi di bawah normal kan. Nah, untuk keterangan dari PCO2 jika kurang dari 35 itu dinyatakan metabolik. Dan jika lebih 45 itu dinyatakan respiratorik. Jadi mungkin udah jelas ya di sini apa sih jenis gangguan asam basa yang terjadi pada kasus tersebut. Ya, benar banget jawabannya adalah A. Asidosis metabolik. Terus gimana Kak untuk yang HCO3 kok nggak dicek juga benar normalnya atau enggak? Nah, jadi untuk HCO3 biasanya dilihat jika pH-nya itu lebih dari 7,45 dan dia tergolong alkalosis, maka itu kita langsung aja fokus ke HCO3. Kalau alkalosis itu langsung fokusnya ke HCO3. Kalau asidosis itu fokusnya ke PCO2. Seperti itu. Next, untuk soal yang terakhir di part ke sekian ini, yaitu seorang laki-laki berusia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajian keluhan sesak nafas, tampak cemas, batuk berdahak, dan retraksi dinding dada. Tekanan darah 130 per 80 mm hidragirum, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 27 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pH 7,47, pH CO2 32 mm hidragirum, pH O2 90 mm hidragirum, dan saturasi oksigen 92%, HCO3 22, kemudian BE plus 3. Pertanyaannya, apakah masalah perawatan utama pada pasien? A. Hipertermi, B. Keletihan, C. Kerusakan pertukaran gas, D. Ketidakefektifan pola nafas, ataukah E. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Untuk soal nomor 10 ini sepertinya sangat jelas sekali ya dari keterangan yang dijelaskan di kasus itu terdapat data bahwa adanya blood gas analysis ya, ada pH dan teman-temannya itu. Nah, tapi kita lihat lagi jika dari data tersebut dari semua hasil BGA pasien itu normal, maka kita jangan mengambil untuk diagnosa kerusakan pertukaran gas. Namun
Jika terjadi gangguan pada salah satu atau beberapa dari pemeriksaan BGA-nya, maka kita boleh mengambil diagnosa kerusakan pertukaran gas. Jadi udah jelas ya guys, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah C, kerusakan pertukaran gas.